Halo teman-teman, kembali lagi di Ilul Saleh. Nah, ini kondisi kusen rumah saya. Lihat bagian sampingnya sudah keropos seperti ini. Bahkan bagian bawahnya sudah sangat parah. Kusennya juga sudah copot seperti ini. Sehingga bagian bawahnya menjadi bolong dan jendela seperti menggantung. Keadaan ini tentu saja bisa memudahkan binatang untuk masuk ke dalam rumah. Contohnya tikus, kucing, ataupun ular. Di video kali ini saya akan berbagi cara kreatif untuk memperbaikinya sendiri tanpa ganti kusen baru, sehingga kita bisa menghemat uang sampai jutaan rupiah. Pertama, kita ganjel dulu daun jendelanya agar memudahkan kita dalam melakukan perbaikan kusennya. Pengait jendelanya juga kita buka dulu teman-teman. Nah, lihat teman-teman, kusen bagian sampingnya ini sudah goyang-goyang seperti ini. Biar tidak goyang, saya akan menancapkan paku. Paku yang akan saya gunakan itu berukuran 7 cm. Pakunya kita panaskan dulu seperti ini. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses pemakuan dan menghindari kusennya retak atau pecah karena kondisi kusennya sudah keropos. Karena pakunya panas, kita bisa menggunakan tang untuk memegang pakunya. Jadi jangan menggunakan tangan secara langsung. Kita tancapkan saja pakunya seperti ini agar kusennya diam dan tidak bergoyang-goyang lagi. Karena bagian keroposnya cukup besar, kemudian kita pasang skrup pada bagian yang keropos tadi. Jadi skrup ini berfungsi sebagai angkur yang akan membuat tambalannya menjadi lebih kuat menempel. Skrup yang dipasang jangan sampai melewati batas permukaan kusen agar tidak menonjol sehingga hasilnya nanti bagus dan rapi. Sebelum kita memperbaiki bagian kusen yang copot, kita pasang dulu papan kayu sebagai penahan cetakan atau bagging. Ketinggian papan ini kita sesuaikan dengan bagian kusen yang hilang teman-teman. Kedua ujung papannya kita paku saja, tetapi pakunya jangan sampai terlalu dalam biar kita tidak susah saat membongkarnya lagi nanti. Yang penting papan pakunya kuat untuk menahan adonan tambalan kusennya. Untuk bagian luarnya kita pasang juga papan bagging, tetapi untuk ketinggiannya yang bagian sisi luar itu lebih rendah 1 cm dari sisi bagian dalam ruangan. Jadi mengikuti ukuran kusen sebelumnya. Sekarang kita coba tutup jendelanya apakah pas atau tidak. Ternyata ketinggian bagging yang luar sudah pas teman-teman. Kemudian kita semprotkan obat rayap dahulu sebelum bagian-bagian kusen yang keropos kita perbaiki. Cara ini efektif untuk membunuh rayap atau proteksi agar rayap tidak menyerang. Untuk bagian kusen yang copot, kita pasangkan skrup juga agar tambalannya nanti lebih kuat dan tidak mudah retak. Di sini saya menggunakan pasir dan semen teman-teman. Kita campurkan saja semen ke dalam pasir dengan takarannya kurang lebih semen 1 dan pasir 2. Kemudian kita aduk-aduk saja menggunakan KP sampai keduanya tercampur dengan merata. Lalu kita berikan air secukupnya sambil terus diaduk-aduk. Untuk adonannya jangan terlalu kental ataupun terlalu encer. Jadi adonannya itu sama seperti untuk plester tembok teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Kemudian adonan tersebut kita masukkan sedikit demi sedikit ke dalam bagging atau cetakan yang tadi kita buat. Di sini saya juga menambahkan pecahan-pecahan kecil batu bata agar nanti hasilnya lebih kuat dan tidak mudah retak. Untuk bagian atasnya, kita tutup dengan adonan plesteran tersebut
Jangan lupa bagian pinggirnya kita tusuk-tusuk dengan kapes seperti ini agar hasilnya nanti tidak kopong. Kemudian bagian atasnya kita ratakan mengikuti bagisting yang sudah tadi kita buat, teman-teman. Yang bagian sisi luarnya juga kita ratakan mengikuti bagisting, tetapi lebarnya hanya 3 cm mengikuti bentuk kusen sebelumnya. Karena bagian yang dalam itu lebih tinggi 1 cm dari bagian yang luar. Setelah itu kita diamkan sampai setengah kering, teman-teman. Dalam kondisi setengah kering, kita bisa membuat profil bagian luar mengikuti bentuk kusen sebelumnya. Nah, agar hasilnya lurus dan presisi, kita bisa menggunakan penggaris besi seperti ini, teman-teman. Profil ini kita buat agar daun jendelanya tidak mentok saat ditutup nanti. Biar lebih pasti, kita coba tutup jendelanya seperti ini. Dan hasilnya sangat pas, teman-teman. Jendelanya tidak mentok dan bisa ditutup seperti ini. Oke, kita ganjel lagi jendelanya agar bagian kusen yang samping betul-betul rapat dengan tembok. Kemudian kita bisa mengganjalnya dengan menggunakan bambu seperti ini. Nah, cara ini dilakukan agar kusen samping tidak bergerak saat ditambal. Dan hasilnya nanti kusen menempel dengan dinding dan tambalannya itu tidak retak. Setelah kita selesai menambal kusen yang bagian sampingnya, kemudian kita membuka bagisting yang bagian bawahnya. Nah, kita bisa menggunakan penggaris besi seperti ini untuk meratakan permukaan bagian sundutan tambalan atas dan bawah. Selanjutnya kita bisa membuat profil jendela bagian yang dalam. Agar lebih mudah, saya menggunakan papan yang tadi kita gunakan untuk bagisting karena kebetulan bentuknya lurus dan panjang. Karena kalau pakai penggaris yang tadi itu kurang panjang, teman-teman. Jangan lupa bagisting yang luarnya kita buka juga, tetapi bambu penahan kusen yang samping jangan dibuka dulu. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Kemudian kita biarkan sampai benar-benar kering. Ini kondisinya setelah benar-benar kering. Jadi kita bisa membuka bambu yang menahan kusen sampingnya. Setelah itu kita bersihkan permukaan tambalan dengan menggunakan kuas agar bersih dari debu dan pasir. Untuk membersihkannya kita sapukan saja menggunakan kuas cat seperti ini. Selanjutnya kita membuat adonan untuk finishing ya, teman-teman. Kita siapkan semen secukupnya dalam wadah plastik seperti ini. Lalu kita masukkan air secukupnya saja. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata. Ya, kita aduk-aduk aja seperti ini, teman-teman. Jadi sampai betul-betul merata. Untuk meningkatkan daya rekatnya, kita bisa tambahkan lem PPAC atau lem kayu secukupnya saja. Kemudian kita aduk lagi sampai merata. Nah, karena terlalu encer, saya tambahkan semen sedikit lagi. Jadi adonannya jangan terlalu encer ataupun terlalu kental. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Selanjutnya kita basahi dulu permukaan tambalan tadi dengan air. Kita kuaskan saja seperti ini secara merata ke seluruh bagian tambalan yang tadi. Hal ini agar aciannya nanti menempel dengan sempurna dan tidak mudah retak. Kemudian kita bisa melakukan pengacian atau mengoleskan adonan semen yang tadi
Untuk pengaplikasiannya kita bisa menggunakan scrap besi teman-teman. Nah, agar bagian tepinya lurus, kita bisa menggunakan kayu yang digunakan sebagai penahan sisi sampingnya teman-teman. Kita oleskan aja campuran semennya seperti ini ya teman-teman ya. Kita oleskan adonan semen yang tadi seperti ini berulang-ulang. Jadi sampai betul-betul padat ya. Sekarang saya akan mengaci bagian kusen yang luar teman-teman. Jadi kayu ini kita gunakan sebagai jidar agar hasilnya nanti benar-benar lurus. Selain menggunakan kayu, saya juga menggunakan penggaris besi seperti ini. Jadi pengacian kita lakukan secara bertahap teman-teman, mengikuti bentuk profil kusennya. Jadi tidak bisa sekaligus ya. Dalam kondisi acian setengah kering, kita bisa menggunakan spons untuk menggosoknya. Karena dengan cara ini, hasil permukaannya aciannya akan menjadi lebih halus dan tidak retak rambut. Sambil menggosoknya, kita juga bisa menambal bagian-bagian acian yang belum rata ataupun gompel. Untuk bagian profilan yang kecil seperti ini, kita tetap bisa menggunakan penggaris besi agar hasilnya benar-benar lurus dan rapi. Nah, jadi kurang lebih seperti ini hasilnya teman-teman. Kemudian kita biarkan sampai benar-benar kering. Kalau dilihat, bentuknya sudah menyerupai bentuk kusen aslinya. Jadi kita biarkan sampai betul-betul kering ya. Setelah hasilnya betul-betul kering, kemudian kita amplas seluruh permukaannya teman-teman, terutama bagian pertemuan antara kusen dan tambalan. Kita amplas agar hasilnya rata dan rapi. Setelah diamplas, kemudian kita bersihkan sisa-sisa debu amplasannya dengan kuas. Kita sapukan saja dengan kuas seperti ini. Nah, sekarang kita coba tutup jendelanya. Apakah jendelanya akan mentok atau tidak? Nah, ternyata hasilnya pas teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan pengecatan. Untuk pengecatan pertama, kita lakukan hanya di bagian tambalannya saja. Hal ini kita lakukan agar nanti cat finishnya tidak belang. Setelah itu kita biarkan sampai catnya kering. Kalau sudah kering, kita lanjut ke pengecatan finish. Nah, untuk pengecatannya bisa kita lakukan 2 kali pengecatan. Setelah pengecatan pertama sudah kering sentuh, lalu kita lanjut ke pengecatan kedua. Kemudian kita tunggu sampai benar-benar kering. Nah, ini kondisi kusen sebelumnya teman-teman, sangat parah dan pasti akan membutuhkan biaya yang sangat besar karena biasanya kita ganti. Dan ini hasilnya setelah diperbaiki. Hanya dengan bahan yang sangat sederhana dan sangat murah, kusen menjadi bagus kembali. Jadi hanya dengan sedikit cara kreatif dan biaya yang sangat murah, kita bisa memperbaiki kusen yang sudah hancur tadi teman-teman. Ini hasilnya sangat kuat teman-teman. Saya coba pukul-pukul seperti ini, malah tangan saya yang sakit. Jadi hasilnya tidak diragukan lagi dan hasilnya bisa bertahan lama teman-teman. Nah, untuk cara menambal daun jendelanya yang keropos tanpa harus dicopot, teman-teman bisa lihat di video selanjutnya. Jadi cukup sekian video kreatif hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video kreatif berikutnya. Terima kasih.